Baik, sahabat mancing, ini saya akan mencoba untuk membongkar reel daido yang sudah beberapa kali saya gunakan ya untuk memancing di laut terutama. Ini PE-nya masih ada. Jadi kita bakal lihat satu persatu bagian-bagian yang ada nggak bagian yang karat dan segala macam. Oke, yang pertama kita lihat bagian handle dulu. Oke, handle kita cek satu persatu. Oke, untuk handle di sini kita lihat masih nggak ada masalah. Kemudian bagian sini juga masih aman. Ya saja mungkin ini ya tidak ada bagian yang lecet dan segala macam. Kita lihat dalamnya. Oke, masih aman. Oke ya. Untuk handle masih oke. Dan ini adalah spool yang shallow saya gunakan. Kemarin sebenarnya pengennya casting tapi malah dipakai ke dalam atau ke laut. Kita lihat di sini ada bercak-bercak air yang berusaha masuk ya. Sementara untuk dalamnya itu masih aman menurut saya. Jadi dengan teknik seperti ini air berusaha masuk tapi dia bakal disimpan di sini nih, di kayak ada kanalnya gitu ya. Oke, seperti ini. Bagus menurut saya, brilian ya, dari Daido Caribbean. Jadi masih aman-aman saja di bagian dalamnya. Oke. Nah, oke ya. Masih aman-aman saja sahabat mancing. Kemudian bagian dalam sini kita lihat ini ada beberapa bagian yang memang kalau menurut saya sih ini ada apa ya, semacam ya pasti ada bekas-bekas air ya bagian sini, tapi masih cenderung masih aman. Jadi saya bersihkan saja. Dan ingat, biasanya bagian ini yang mudah karat nih saat mancing, bagian klikernya ini, karena dia hanya kayak seperti seng gitu ya. Nah ini caran-caran karatnya sudah mulai ada, tapi kemarin saya pakai masih oke lah. Coba kita buka ya bagian ini ya. Oh ini keras saat mancing. Oke, ternyata keras. Sudah, kita tidak usah buka. Jadi masih aman lah menurut saya. Jadi kalau sudah mulai karat-karat yang agak-agak ini baru kita coba buka. Harusnya sih dibuka. Kita coba pakai yang obeng kecil lah. Saya penasaran juga. Oke, ternyata bisa dibuka. Nah ini perhatikan, ini nyantol ya di sini, jadi sudah pasti tidak tahan karat untuk baut-bautnya ini, sehingga kalau ini kecipratan air sedikit saja bakal menjadi karat. Nah ini bagian clicker. Oke, seperti ini. Ini yang biasanya cenderung karat kalau sudah kena air. Oke, sampai di sini masih aman-aman saja. Hanya saya gunakan beberapa kali saja. Di video saya juga sahabat mancing bisa melihat ya. Nah kemudian bagian ini, bagian clicker. Oke. Dan di sini kita lihat masih semuanya aman-aman saja. Ya. Tidak ada kendala, artinya tidak ada air juga yang masuk. Jadi ini masih saya kategorikan masih aman sampai di sini. Kemudian kita bakal cek bagian line ruler. Nah ini yang penting. Kita harus benar-benar bersihkan bagian ini. Nih. Nah ini ada bagian-bagian yang saya rasa ada semacam bulir-bulir ini garam. Jadi harus benar-benar dibersihkan. Ya, benar-benar dibersihkan. Sehingga nanti tidak membuat bagian-bagian ini menjadi karat. Oke.
Baik sobat mancing, ini bagian lain rollernya. Kemudian kita bakal bongkar bagian yang lain juga. Kalau bisa nanti kita bongkar semuanya, sekalian kita servis. Oke, jangan lupa untuk membuka bagian kuncian daripada mur pengikat. Oke, sampai di sini masih tidak ada masalah. Kemudian kita cek bagian dalamnya. Oke. Nah, di sini sahabat mancing kita bisa melihat ya. Ini adalah bagian-bagian yang akan menjadi karat kalau kita tidak bersihkan. Ini atau kita tidak lumasi. Kita coba bongkar saja. Oke, seperti ini, dan dalamannya masih mantap, nggak ada masalah apa-apa di sini. Nah, yang menjadi masalah adalah bagian ini ya. Ini terkena air sedikit nih, pinggir-pinggirnya nih. Jadi harus benar-benar dibersihkan ya, atau dilumasi. Jangan sampai ini nanti bakal menyebar nih sampai habis. Seperti itu. Nah, kemudian kita bakal cek bagian ini. Bagian yang paling sering terlihat awalnya kualitas dari reel, bagian baut-baut yang ini. Oke, bagian-bagian baut yang ini kita cek masih bagus, tidak ada karat di sini, dan ini memang tidak bisa nyantol ya, artinya lumayan lah, lumayan tahan karat nih untuk bagian ininya, bagian baut-baut yang ada di sini. Oke, kemudian kita bongkar semua. Oke. Nah, ini dia penampakan di dalamnya. Dan kalau saya bisa katakan ini masih bagus ya. Bahkan ini ketika saya bongkar atau saya buka, gearnya juga masih bagus, kemudian juga dalamnya masih bagus sih. Kita perhatikan juga di bagian ini juga masih bagus, tidak ada kendala dan tidak ada air yang masuk. Oke ya, kalau kita bisa lihat lebih detail lagi, perhatikan di sini gearnya juga masih cenderung aman menurut saya ya, di pemakaian wajar. Kemudian untuk bagian dalam ini, bagian dalam mesinnya masih oke-oke saja saat mancing ya. Oke, dan bagian oscillating gearnya, kemudian slidernya dan lain sebagainya masih oke. Dan juga bagian-bagian ini. Dan yang paling penting sih bagian ini saat mancing, untuk one way atau anti reverse-nya yang kalau saya lihat sih memang tidak ada masalah ya. Jadi bahkan tidak ada air masuk di dalam sini, kelihatan seperti ini saat mancing. Oke, dan ini untuk gesekan yang ada di one way-nya, ini juga tidak ada bekasnya, jadi kualitas dari tutupnya ini bagus lah. Oke, saat mancing di one way-nya atau di anti reverse-nya. Oke, saat mancing itu saja yang bisa saya review untuk penggunaan reel Daido Caribbean setelah saya gunakan bahkan untuk mancing di laut. Ya, lumayan rekomen untuk sahabat mancing dengan budget harga yang tidak terlalu mahal. Cuman ya kalau saya lihat kelemahannya di sini, harus berhati-hati bagian ini saja. Dan juga bagian sini juga saat mancing, untuk bagian clickernya harus berhati-hati. Ini adalah kelemahannya. Sementara yang lain sih masih oke-oke saja saat mancing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Untuk link pembelian cek di deskripsi. Salam satu hobi.